Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jan Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nadira Hani Afifah dengan NPM 190. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pemikiran tentang Hakikat Manusia dalam Filsafat Pendidikan Islam. Latar belakang. Pemahaman tentang hakikat manusia adalah hal mendasar dalam pengembangan pendidikan Islam. Era modern sering mereduksi manusia hanya pada aspek fisik dan material, bertentangan dengan pandangan Islam yang memandang manusia secara holistik, meliputi dimensi jasmani, rohani, dan spiritual. Banyak lembaga pendidikan Islam menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai Islam atau mengikuti tren pendidikan modern yang cenderung materialistik. Akibatnya, aspek pembinaan rohani dan karakter Islam sering terabaikan, sementara fokus lebih pada keterampilan teknis dan kognitif. Minimnya pemahaman pendidikan tentang konsep manusia dalam Islam dan kurangnya rujukan komprehensif memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang hakikat manusia dalam perspektif Islam diperlukan untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam yang holistik, mencetak generasi unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar hakikat manusia dalam perspektif Islam? Yang kedua, apa saja dimensi-dimensi manusia menurut pandangan Islam? Yang ketiga, bagaimana potensi manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam? Yang keempat, apa tujuan penciptaan manusia dan implikasinya dalam pendidikan? Yang kelima, bagaimana implementasi pemahaman hakikat manusia dalam pendidikan Islam? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, memahami konsep dasar hakikat manusia dalam perspektif Islam. Yang kedua, menganalisis dimensi-dimensi manusia menurut pandangan Islam. Yang ketiga, mengkaji potensi manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, menjelaskan tujuan penciptaan manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Yang kelima, menguraikan implementasi pemahaman hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Oke, pembahasan pertama adalah konsep dasar hakikat manusia dalam Islam. Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia dan istimewa, diberi gelar seperti khalifah fil ard, abd Allah, dan insan kamil. Manusia diciptakan dalam bentuk terbaik ahsani takwim dan berbagai potensi unik. Berikut karakteristik manusia dalam Islam. Yang pertama, ada berakal dan sadar. Manusia diberi akal untuk berpikir, memahami, dan membedakan baik dan buruk. Seperti dalam Quran surat Yunus ayat 16. Yang kedua, bebas berkehendak dan bertanggung jawab. Diberi kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Yang ketiga, potensi berkembang dan belajar. Memiliki kemampuan belajar dan mengembangkan ilmu sesuai fitrahnya. Quran surat Al-Alaq ayat 5. Yang keempat, makhluk sosial, membutuhkan interaksi dan hidup bermasyarakat. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima, fitrah ketuhanan. Lahir dalam keadaan fitrah ketuhanan dengan kecenderungan alami untuk beriman kepada Allah. Hakikat ini menegaskan posisi manusia sebagai makhluk berpotensi tinggi, bertanggung jawab, dan terhubung dengan Allah dan sesama. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya, dimensi-dimensi manusia dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna, ahsani taqwim, yaitu kesempurnaan ini tercermin dalam 3 dimensi utama yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, ada dimensi jasmani, meliputi aspek biologis manusia, kebutuhan fisik material, perkembangan dan pertumbuhan fisik. Yang kedua, ada dimensi rohani, meliputi akal, hati, nafsu, dan ruh. Yang ketiga, ada dimensi spiritual, meliputi fitrah ketuhanan, kesadaran spiritual, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada potensi manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, ada potensi akal, yaitu kemampuan berpikir dan bernalar. Dalam Islam, akal adalah anugerah istimewa dari Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, ada potensi kolbu, hati, yaitu kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri,
Memahami perasaan orang lain, empati, membina hubungan baik dengan sesama. Yang ketiga, ada potensi spiritual ruh, yaitu kemampuan mengenal Allah. Ini adalah fitrah manusia yang mencakup dari kesadaran akan keberadaan Allah, kemampuan merasakan kehadirannya, dorongan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan keinginan untuk mencari ridhonya. Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah yang bertanggung jawab mengelola bumi, memakmurkan kehidupan dan mengembangkan potensi akal, ruh, dan jasad untuk kebaikan. Implikasi dan dalam pendidikan. Pendidikan harus integral, memadukan ilmu agama dan umum serta menyelaraskan teori dan praktik. Selain itu, pendidikan harus mengembangkan kecerdasan intelektual (EQ), emosional (EQ), spiritual SQ, dan keterampilan sosial. Pendidikan juga harus seimbang antara dunia dan akhirat, mengajarkan nilai moral, kemampuan profesional, serta membentuk insan kamil yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, implementasi pemahaman hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Implementasi ini bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat dengan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran. Pada aspek kurikulum, pendidikan Islam harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam, menyajikan materi yang seimbang antara kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta mengembangkan kecerdasan majmuk seperti logis, interpersonal, dan naturalis. Metodologi pembelajaran harus holistik, memandang siswa secara utuh, mencakup fisik, mental, dan spiritual. Proses pembelajaran perlu mengaktifkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual siswa, serta membuat materi relevan dan bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Aspek evaluasi dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek perkembangan siswa, mulai dari kognitif, afektif, hingga psikomotorik. Penilaian juga harus menyeluruh, melibatkan pemahaman, penerapan, hingga analisis, serta dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa. Implementasi ini memastikan pendidikan Islam mampu membuat manusia seutuhnya sesuai nilai-nilai keislaman. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya bahwa hakikat manusia dalam filsafat pendidikan Islam merupakan konsep yang komprehensif dan mendalam. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kedudukan mulia dengan berbagai potensi yang perlu dikembangkan. Melalui pendidikan, pemahaman tentang hakikat manusia ini menjadi landasan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang holistik. Filsafat pendidikan Islam memandang manusia tidak hanya dari dimensi fisik, tetapi juga spiritual dan intelektual. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan jasmani, rohani, dan akal. Dalam proses pendidikan, tujuan akhir ini dari pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil yang mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.